Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Masrur. Kali ini kita belajar TIK, melanjutkan materi pertama tentang apa itu TIK. Nah, sekarang sejarah daripada TIK. Ya, semua ada sejarahnya. Kenapa harus belajar sejarah TIK? Dikarenakan supaya tidak lupa asal muasalnya dan mengerti tentang perkembangan TIK seperti itu ya. Sejarah TIK adalah pengiriman informasi pada awalnya dilakukan secara langsung antara pengirim dan penerima, namanya face to face. Lah ini masih dialami masa kecil saya ya, masa kecil saya atau tahun 80-an, tahun 90-an itu masih kalau kirim surat katakanlah ya, apalagi anak-anak muda zaman itu kalau kirim surat ke pacarnya itu dilakukan secara langsung ya, surat-suratan gitu ya bahasanya. Nah, itu namanya pengiriman informasi dilakukan secara face to face, yaitu pengirim dan penerima. Nah, itu zaman dulu seperti itu ya, mungkin bahkan zaman para nabi dulu lah gitu ya. Zaman-zaman masih belum ada teknologi, itu pengiriman itu dilakukan secara langsung. Tahun 1875 itu ditemukan telepon oleh Alexander Graham Bell. Diikuti penggelaran jaringan komunikasi kabel di Amerika dan transatlantik. Nah, setelah ditemukan telepon, nah itu baru ada cara untuk berkomunikasi menggunakan saluran telepon, saluran tertentu yang orang lain tidak bisa tahu. Nah, gitu ya. Tahun 1910 sampai 1920 terrealisasi pengiriman suara tanpa kabel, yakni melalui siaran radio AM, amplitude modulation. Nah, jadi kalau ada radio zaman dulu, zaman kakek nenek kita itu sudah sangat modern, sangat menghibur dan sebagainya. Itu namanya jaringan tanpa kabel atau saluran tanpa kabel, namanya radio amplitude modulation ya. Nah, tahun 1940-an terwujud transmisi audiovisual tanpa kabel yang namanya televisi ya, 1940. Zaman segitu juga belum banyak orang yang mempunyai televisi. Nah, termasuk kecil saya itu televisi hitam putih itu sudah menjadi idola. Tahun 80-an itu di desa-desa ya, bukan ngomong kota ya. Kalau kota pasti sudah pada punya, tapi kalau di desa-desa TV hitam putih itu pun masih sudah banyak penggemarnya, apalagi muncul TV-TV berwarna gitu ya. Nah, itu ada transmisi audio visual tanpa kabel. Jadi bagaimana kita bisa melihat pertunjukan-pertunjukan itu menggunakan audio visual, itu namanya tanpa kabel ya. Nah, pakai saluran udara. Itu televisi. Nah, selanjutnya komputer elektronik pertama beroperasi pada tahun 1943. Tahun 1947, miniaturisasi komputer elektronik melalui transistor.
Nah, coba saya browsing komputer pertama ya, bentuknya seperti apa. Hmm, Nah, gambarnya saja, namanya ENIAC ya. Nah, ini sebesar ini. Komputer elektronik zaman dulu itu sebesar ini. Atau bahkan ini. Nah, jadi alat besar ini komputer zaman dulu ya. Nah, ini komputer zaman dulu. Itu sebesar ini. Jadi almari begitu ya. Nah, itu komputer pertama di dunia. Bahkan programmer-programmernya itu seorang perempuan. Nah, jadi kalau sekarang seolah-olah programmer itu laki-laki gitu ya, laki-laki jago programmer. Padahal zaman dulu itu di generasi pertama komputer-komputer itu programmernya perempuan. Nah, itu namanya ENIAC. Nah, komputer pertama di dunia seperti ini. Oke, kembali ke sini. Tahun 1947 miniaturisasi komputer elektronik melalui transistor. Jadi ada alat elektronik yang disebut transistor itu bisa untuk memperkecil komputer-komputer yang seukuran eh, apa tadi almari tadi menjadi lebih kecil ya. Tahun 1957 tercipta rangkaian terpadu namanya Integrated Circuit atau disebut IC. Nah, barangkali teman-teman kalau ada laptopnya tiba-tiba mendadak mati, nggak bisa dihidupkan kembali, biasanya yang rusak integrated circuitnya ini. Jadi kalau mau ganti, nggak usah ganti laptop, cukup dibelikan integrated circuit atau IC-nya. IC-nya dibelikan, ditempelkan lagi sehingga bisa menyala seperti ini. Nah, itu tahun 1957. Jadi komputer sudah mulai mengecil, tidak besar-besar gitu ya. Nah, itu sejarahnya. Jadi makanya sekarang ada handphone itu sebetulnya juga komputer. Nah, tapi lebih kecil daripada laptop, lebih kecil daripada tablet, lebih kecil daripada personal komputer yang ada di kantor-kantor itu ya. Nah, jadi semakin berkembangnya teknologi semakin kecil komponen-komponen komputer itu. Tahun 1957 Uni Soviet meluncurkan namanya Sputnik. Nah, ini apa sih? Mengganggu banget. Nah, namanya Sputnik. Itu untuk project perang ya. Uni Soviet meluncurkan namanya Sputnik komputernya. Amerika Serikat membentuk namanya DARPA, Defense Advanced Research Project Agency. Nah, itu DARPA. Jadi untuk keperluan perang zaman dulu ya 1957. Tahun 1968 Bolt apa ini namanya ya? Sulit ya. Uh, Newman ya, INC, ini perusahaan ya. Perusahaan memenangkan kontrak paket suite untuk membangun interface message processor bagi jaringan ARPANET. Oke, sebentar ya. Nah, jadi itu mulai berkembang yang namanya ARPANET ya, interface message processor. Itu adalah cikal bakal jaringan komputer ya, jaringan ARPANET tahun 1968. Dan ini juga sebetulnya masih digunakan untuk kepentingan militer, bukan untuk masyarakat umum atau publik ya.
Nah, itu tahun 1968. Nah, jadi ARPANET itu seperti ini gambarnya. Maksudnya apa ini? Nah, ini bukan jaringan pembuluh darah ya, bukan. Tapi ini adalah simpul-simpul ya. Tahun 1969 terbangun jaringan komputer pertama namanya ARPANET, terdiri dari 4 simpul ya, dengan kecepatan 50 kilobit per detik. Sangat sangat sedikit, sangat kecil ya, 50 kbps. Nah, kilobit per detik. Nah, kalau mau tahu apa itu bit ya nanti belajarnya. Nah, jadi ada 4 simpul, 1, 2, 3, 4. Nah, ini anggap saja ini adalah komputernya, terus dibuat jaringan seperti ini. Nah, ini awalnya ya, jaringan komputer itu hanya seperti ini. Ini punya Amerika Serikat. Lalu semakin berkembang ya, setiap tahun, bahkan dalam waktu yang singkat-singkatnya, yang 4 tadi, tahun 1969, itu berkembang menjadi tahun 1970 menjadi beberapa, makin banyak ya, 71 makin banyak, 72 makin banyak, seperti ini. Ini node-node-nya. Jadi yang bulat-bulat tadi itu adalah simpulnya. Simpul itu penghubungnya. Penghubung dari komputer satu ke komputer yang lain. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya tahun 1974 rancangan awal protokol TCP untuk menghubungkan multi jaringan. TCP itu transfer control protokol ya. Digunakan untuk menghubungkan seluruh jaringan. Tahun 1986 ada namanya NSF, membangun jaringan NSFNet. Ini perusahaan ya, sebagai tulang punggung yang disebut backbone. Nah, tulang punggung kalau saat ini seperti apa? Nah, itu ada kabel besar yang biasanya ditanam di sebelahnya jalan raya. Biasanya ada orang menanam kabel panjang, ukurannya sebesar lengan manusia. Nah, itu namanya backbone ya, jaringan tulang punggung. Nah, itu kalau zaman dulu menghubungkan 6 pusat superkomputer dengan kecepatan 56 kilobit per second. Itu zaman dulu sudah bagus ya, zaman dulu. Kalau sekarang mungkin sudah berapa ya, lebih besar dari ini. Nah, teman-teman bisa cek bandwidth ya. Kalau ada wifi dan sebagainya bisa cek bandwidth. Nah, kalau sekarang lebih dikenal dengan bandwidth, nah bisa digunakan untuk ngecek kecepatan daripada transfer informasi di jaringan internet. Nah, jaringan ini cikal bakal internetnya. Nah, itu ya. Tahun 1987 koneksi sudah mencapai 10.000 komputer. Wow, luar biasa itu ya. 87 berarti saya umur 2 tahun ya, 4 tahun lah. Itu 10 komputer. Nah, tahun 1988 NSFNet backbone dikembangkan menjadi 1,5 megabit per second, sudah besar. Nah, tahun 1989 koneksi diperkirakan sudah mencapai 100.000 komputer. Nah, tahun 89. Nah, itu sejarah-sejarah kecepatan komputer atau perkembangan komputer dan jaringan. Ya. Nah, sekarang ini sudah miliaran orang terhubung dengan koneksi internet. Ya, miliaran lagi, bukan ribuan lagi. Oke. Nah, sekarang harus mengerti protokol. Protokol di sini bukan protokol kesehatan ya. Protokol di sini adalah aturan standar komunikasi di dalam jaringan internet atau jaringan komputer.
dan perpindahan data antara dua atau lebih komputer. Jadi misalkan kita ingin WA teman kita, nah itu ada protokolnya gitu ya. Di dalam teknologi ya, bukan protokol kepada manusianya bukan, tapi di dalam teknologinya. Bagaimana contohnya ketika kita WA, di situ ada pesan Anda dienkripsi end to end. Nah, seperti itu. Itu termasuk protokol juga itu. Terus ada centang dua sudah dibaca. Kalau kalau grey itu belum dibaca, kalau biru blue sudah dibaca, misalkan begitu. Nah, itu termasuk protokol yang bisa kita lihat tapi belum belum pada dalamnya ya, belum aturan yang di dalamnya. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Jadi di dalam perangkat keras ada juga, di dalam perangkat lunak ada juga, atau kombinasi. Pada tingkatan yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. Protokol perlu diutamakan pada penggunaan standar teknis untuk menspesifikasi bagaimana membangun komputer atau menghubungkan peralatan perangkat keras. Jadi begini, salah satu contoh, ketika kita buka Google Map ya, ternyata tahu di softwarenya Google Map itu, atau dibuka WhatsApp di web browser gitu ya, di WhatsApp kita tahu bahwa web browser yang kita gunakan Google Chrome katakanlah ya, Windows 10 katakanlah. Nah, itu karena adanya protokol. Jadi mengenali hardware-nya, mengenali software-nya. Kalau di Google Map misalkan, atau di apalah, di Google lah, akun Google itu Anda menggunakan HP Xiaomi versi sekian. Nah, itu adalah termasuk protokol ya. Jadi protokol itu dikenali terlebih dahulu untuk mengenali hardware-nya supaya bisa mentransfer apa informasi. Kalau tidak dikenali terlebih dahulu itu bahaya. Tidak bisa diterima informasi tersebut. Informasi invalid gitu ya. Nah, seperti itu protokol yang ada di dalam teknologi. Paham ya? Semoga paham. Nah, contoh-contoh protokol. Nah, ini ya bentuknya protokol. Kalau internet itu menggunakan namanya TCP/IP. Nah, transfer control protokol atau internet protokol. Nah, contohnya internet protokol itu seperti apa? Nah, ini. Nah, contohnya misalkan apa? www, unibdu, atau ya seperti ini. Nah, ini protokol ya. Biasanya di sini tuh ada HTTP ya. Nah, kalau saya buka ini ada HTTPS. Ada HTTPS ya. Paham ya? HTTPS, Hypertext Transfer Protocol ya. Nah, itu untuk internet, Hypertext Transfer Protocol. Nah, ini HTTP. Hypertext Transfer Protocol. Nah, seperti ini tidak bisa kita buat. Ini adalah sudah dibenamkan di masing-masing web browser. Katakanlah Mozilla, Chrome, Opera, semuanya itu sudah ada HTTP-nya. Itu protokol namanya, Hypertext Transfer Protocol. Terus ada SMTP, itu untuk email, itu jalurnya ya, anggap saja ini jalur ya. HTTP ini jalurnya untuk browser, SMTP itu jalurnya email, FTP itu jalurnya upload. Nah, saya tunjukin kayak gimana FTP. Nah, ini File Transfer Protocol. Jadi yang folder-folder ini adalah komputer kita, dan yang kosong ini sebetulnya ini juga folder-folder nantinya. Ini adalah internet, web hosting katakanlah, web hosting. Nah, kalau ini komputer saya. Nah, kalau ini komputer saya, yang ini web hosting.
Nah, untuk bisa connect itu masukkan hostnya, username, password, portnya. Ada port. Port itu apa ya? Semacam lubangnya. Lubangnya itu berupa angka. Kalau sudah dikoneksikan, maka akan tertuju pada server yang dibutuhkan. Nah, itu namanya file transfer protokol. Tinggal geser saja. Kalau ini satu folder digeser ke sini, nanti akan jalan sendiri. Nah, itu namanya file transfer protokol, mengunduh dan mengunggah berkas. Terus ada lagi perkembangan terbaru namanya SIP, salah satu protokol VoIP. VoIP itu for Voice over Internet Protocol. Jadi jangan salah kayak kita menggunakan video call, ya pakai WhatsApp dan sebagainya. Itu jalurnya menggunakan VoIP, Voice over Internet Protocol. Jadi bukan jalur menggunakan telepon, bukan jalurnya saluran TV atau yang lain. Nah, itu adalah bentuk-bentuk protokol di teknologi informasi dan komunikasi. Harus betul-betul dipahami. Kalau tidak, percuma nanti kuliah TIK, mata kuliah TIK nggak ngerti dasar-dasar kenapa kok bisa berkomunikasi. Nah, syarat-syarat bisa berkomunikasi di dalam hardware-nya ada namanya protokol ini, TCP/IP, HTTP, SMTP. Nah, semua ini ya dibuat oleh perusahaan-perusahaan. Kita hanya tahu aja gitu ya. Kita hanya tahu menggunakannya gitu. Kalau buka www, ketik dulu HTTP, www, nah itu google.com. Nah, itu jalur-jalurnya ya, jalur protokolnya TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, SIP. Nah, itu jalur komunikasi. Nah, oke, semoga dipahami. Selanjutnya ke jaringan komputer ya. Jaringan komputer, hubungan antara dua atau lebih komputer. Nah, jadi zaman dulu itu ya memang masih komputer, belum ada handphone canggih, maka disebut dua atau lebih komputer yang saling terhubung, yang bisa transfer atau sharing file dan resource sharing ya. Resource sharing itu adalah saling berbagi hardware, software dan file dan data. Nah, itu namanya jaringan komputer. Contoh jaringan komputer itu adalah internet ya. Ada macam-macam, ada RT, RW net dan sebagainya lah, macam-macam lah sekarang itu ya. Oke, selanjutnya TCP/IP ya. Transmission Control Protocol tadi ya, atau Internet Protocol. Nah, protokol yang digunakan pada jaringan ARPANET lama kelamaan tidak mampu menangani jumlah simpul yang terus berkembang. Jadi simpul itu contohnya sekarang ini adalah .com contohnya gitu ya. DARPA mendanai pembuatan protokol. Nah, DARPA ini yang sebuah agensi tadi ya dari Amerika Serikat memberikan dana untuk pembuatan protokol komunikasi yang lebih umum, yakni namanya TCP/IP. Nah, TCP/IP diadopsi menjadi standar ARPANET pada tahun 1983. Nah, sebelum saya lahir ini. Oke, seperti itu. Sehingga internet sudah menggunakan TCP/IP sampai saat ini ya. Nah, NSF Network File System ini merupakan sebuah sistem berkas terdistribusi yang dikembangkan oleh Sun Microsystem ya. Didesain untuk sistem berkas terhadap jaringan yang heterogen yang terdiri dari sistem operasi yang berbeda. Jadi maksudnya heterogen itu begini. Nah, di bawah ini ada platform yang berbeda itu Unix, GNU, Linux, Microsoft Windows. Sekarang ada
Mac OS ya dan sebagainya, ada Android. Nah, itu namanya heterogen. Nah, semakin kesini, semakin semakin saat ini gitu ya, semakin banyak sistem operasi ataupun hardware yang berbeda-beda, itu namanya heterogen ya. Nah, supaya misalkan contohnya kita bisa terhubung menggunakan iPhone dan sebagainya, itu menggunakan Windows lah, itu maka dibutuhkan network file system. Nah, yang terdistribusi begitu ya. Maksudnya begitu ya. Nah, jadi dulunya itu sangat sulit kalau ada beda-beda sistem operasi, itu sangat sulit untuk berbagi file, tapi sekarang itu sangat mudah. Nah, sangat mudah sekarang itu. Kita nggak punya komputer aja sudah bisa membuka Microsoft PowerPoint, pakai Google Drive dan sebagainya. Nah, itu namanya file system terdistribusi ya. Mohon maaf, agak lesu, agak ngantuk ini sebenarnya. Nah, terus adanya komersialisasi website ya, tahun 90-an. Nah, baru saya sekolah itu ada www dan sebagainya, digunakan jutaan orang di seluruh dunia itu karena adanya teknologi www, HTTP, www. Nah, itu. Jadi tahun 99 saya baru belajar internet, apa itu internet, menggunakannya bagaimana. Nah, yang saya buka adalah Google. Google baru lahir waktu itu, tahun 1999. Nah, sampai sekarang kita buka situs apa saja itu karena perkembangan dari sini ya. Nah, ini number of host, jumlah host yang semakin berkembang dari tahun ke tahun, bahkan ini dari bulan ya. Nah, seret menanjak tinggi. Nah, itu. Nah, sekarang anak baru lahir aja dibuatkan akun ya di internet oleh orang tuanya. Nah, bahkan hewan-hewannya itu punya situs-situs sendiri ya. Nah, itu perkembangan internet saat ini. Oke, mungkin dari sini ada pertanyaan. Saya kasih sedikit lagi supaya pas 30 menit. Karakteristik TIK mampu menyediakan informasi ya. Jadi kalau ada TIK, kok dibilang TIK kok nggak ada informasi yang tersajikan, itu namanya bukan TIK ya. Nah, tadi kita bilang halodoc ya, halodoc. Contohnya halodoc. Nah, ketika kita buka halodoc, www.halodoc.com, nah maka akan muncul situs yang memberikan informasi tentang dokter, tanya konsultasi dokter dan sebagainya. Nah, ini namanya TIK. Jadi semuanya, Tokopedia contohnya, semuanya ini adalah TIK. Ini namanya TIK. Nah, teman-teman nanti akan harus bisa menggambarkan, membuat sebuah makalah, sebuah teknologi informasi komunikasi yang bisa seperti ini ya. Nah, yang bisa seperti ini. Ini namanya TIK. Kita buka sudah tersajikan informasi. Kalau di marketplace itu ada gambar, ada nama, ada kategori dan sebagainya, ada harga, ada deskripsi. Nah, itu namanya TIK. User friendly ya. User friendly itu maksudnya apa? Ya, pengguna itu sangat mudah dalam menggunakannya ya. Nah, terus handal. Handal itu bisa di
bisa handal itu bisa istilahnya ya, diandalkan ya, bisa diandalkan itu berarti tidak ada error, tidak ada akses lemot dan sebagainya. Itu namanya handal. Siklus inovasi yang cepat. Nah, semua fitur-fitur yang ada di seperti ini itu sangat cepat berubah-berubah ya. Mempunyai waktu respon yang minimal. Nah, teknologinya beragam dan sudah stabil. Nah, sekarang bisa dibuka di handphone, di laptop dan sebagainya. Nah, dan internetnya sudah stabil, nggak ada kata lemot nggak bisa dibuka. Nah, zaman sekarang ya. Terus desentralisasi, individualisme ya. Penggunaan teknologi ini cenderung mengarahkan masyarakat menjadi individualis. Ketemu istrinya yang dibuka HP, ketemu suaminya yang dibuka HP, ketemu pacarnya yang dibuka HP, ketemu orang tua yang dibuka HP, menjadi individualis. Nah, peran TIK mengembangkan interaksi yang lebih aktif. Wah, ini yang ditanyakan ya tadi Mbak Putri ya. Mengembangkan interaksi yang lebih aktif, mengaktifkan pembelajaran, meningkatkan kompetensi secara praktis. Nah, lebih aktif itu ya artinya ada, misalkan di sini ada video, ada teks, bisa chatting, bisa video call. Nah, itu lebih aktif sebetulnya namanya. Ya. Mengaktifkan pembelajaran, meningkatkan kompetensi secara praktis. Nah, jadi kompetensinya itu lebih bagus ya kalau sudah menggunakan TIK. Selaras dengan gaya belajar seorang yang unik. Nah, kita kemana-mana bisa baca pakai teknologi informasi komunikasi. Nah, buka website apa saja sudah mudah. Nah, itu. Oke, sampai di sini dulu ya, karena saya beri waktu tadi ternyata sudah 30 menit. Nah, supaya diupload di YouTube-nya tidak terlalu berat dan tidak terlalu lama. Nah, saya batasi sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe daripada YouTube channel Muhammad Masrur. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.